Hai Tribuners, kita jumpa lagi dalam program Trilogi Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Pada edisi kali ini kita akan banyak mendapatkan inspirasi, pembelajaran, pengalaman ya. Kita sudah kedatangan Mbak Yuni Wulandari. Selamat pagi Mbak Yuni. Pagi. Iya. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Baik Mbak ya. Nah, Tribuners, Mbak Yuni Wulandari ini pada tanggal 19 April yang lalu itu bersama dengan Bapak Presiden Jokowi di istana dalam acara Nuzulul Quran. Siapakah Mbak Yuni? Mbak Yuni adalah Qori'ah ya, yang juara nasional pada Musabaqah Tilawatil Quran tahun 2021 bulan Oktober ya Mbak Yuni ya, waktu di Sofifi ya. Jadi Mbak Yuni adalah Qori'ah terbaik nasional sehingga kemarin pada Nuzulul Quran di istana itu bersama-sama dengan Bapak Presiden dan juga para menteri Mbak Yuni ya di sana. Baik Mbak Yuni, ini silakan Mbak Yuni pada kesempatan yang baik ini dalam program Trilogi berbagi kepada Tribuners. Yang pertama ingin saya tanyakan ke Mbak Yuni, itu Mbak Yuni sebetulnya sejak usia berapa ya Mbak Yuni sudah mulai belajar Al-Quran ya baca ya? Itu sejak usia berapa? Dari usia belajar saya dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD ya Mbak Yuni ya, kelas 2 SD. Langsung di pondok ya, di pondok pesantren. Masih di rumah, ya. Gimana Mbak Yuni sendiri sejak usia itu sejak muda sekali ya Mbak Yuni ya belajarnya. Itu gimana? Pada waktu itu bisa diceritakan kepada Tribuners lah Mbak Yuni ya. Belajar tilawah dari kecil, dari kelas 2 SD sudah tiba-tiba ada minat. Pertama kan datang, sekarang jadi suami. Oh begitu. Langsung beliau jadi guru langsung. Jadi gurunya Mbak Yuni waktu itu ya, ajar terus. Kemudian mulai ikut lomba-lomba itu pada dari usia berapa? 5 SD. Kelas 5 SD. 5 SD. Itu lomba apa tuh Mbak Yuni waktu itu? Pertama saya ikut golongan 1 juz MTQ 1 juz. Itu tingkat apa? Kecamatan atau? Dari kecamatan dulu. Dari kecamatan dulu ya. Kabupaten terus ke provinsi. Provinsi. Ya. Kemudian lomba-lomba lainnya sebelum sekarang Mbak Yuni sampai juara di tingkat nasional, itu lomba-lomba yang Mbak Yuni pernah ikuti apa-apa yang mungkin Mbak Yuni masih ingat? Lomba tilawah remaja, tetap di bernaung di Al-Quran, tetap MTQ. MTQ ya. Oh, jadi semua tingkatan itu Mbak Yuni ada punya tingkatannya. Tingkatannya dilewati. Terus bagaimana ini Mbak Yuni misalnya membagi waktu ya? Ini kan penting juga. Artinya dalam usia begitu ya Mbak Yuni pada waktu itu membagi waktu antara belajar, tentu kan di sekolah juga harus belajar ya, sambil dengan ini seperti apa Mbak Yuni aturnya? Ya biasa kan kita sekolah pagi. Ya sekolah pagi ya. Pagi sekolah, siang itu kita langsung tidak berhenti, langsung kita ngaji ya, dari siang sampai malam subuh. Ya. Dan itu tidak ada masalah menjadi sesuatu yang tidak ada masalah, menjadi rutin ya. Bisa diceritakan berikutnya Mbak Yuni waktu berlomba ya di Sofifi di Maluku Utara tahun yang lalu, itu gimana suasana lombanya, kemudian kompetisi ya sampai dengan terakhir Mbak Yuni jadi juara tuh. Itu apa Mbak Yuni? Suasananya di sana ya untuk kita ditempatin di BTN ya. Nggak kayak di hotel-hotel kan, nggak bisa kita bertemu, tetap berhalakoh, kita zikir ya, lepas dari doa bersama, latihan mandiri. Waktu itu yang menjadi saingan yang Mbak Yuni sejak awal prediksi ya, Mbak Yuni sudah prediksi kira-kira menjadi saingan beratnya Mbak Yuni dari mana itu kira-kira? Ada dari Banten. Dari Banten ya. Dari Banten, tapi itu termasuk saingan berat kan waktu itu, tapi ya Bismillah tawakal. Jadinya yang ini ya.
Itu kalau boleh tahu berapa ya Mbak Yuni Korea yang ikut di MTQ tingkat nasional seperti itu ya? Di 34 provinsi. 34 kan? provinsi. Berarti 34 orang. Ya, Atau ya 34 ya. 34 semua. 34 semua ya. Jadi mulai dari apa? Dia ada babak-babaknya ya. Ada Mulai- cabang-cabangnya. cabang-cabangnya ya. Jadi mulai dari semacam penyisihan ya, terus ya sampai dengan Kebetulan kan golongan dewasa ini jadi kalau Mbak Yuni ya, golongan dewasa ya. Golongan dewasa. yang bergengsi lah di antara. Iya itu paling bergengsi, memang itu ditunggu-tunggu. Saya ingat dulu saya punya teman juga Mbak Yuni ya, itu tetapi dia bukan juara satu nasional, dia masuk juara harapan saja itu luar biasa bangganya ya. Wah itu sudah sesuatu yang apa luar biasa ya. Kemudian saya dengar Mbak Yuni juga lalu kemarin ketika di istana apa pertama kali diberitahu oleh siapa Mbak Yuni diundang ke sana? Ditelepon sama ini Pak Haji Amirin. Oh iya. Kan PTQ. Oh Pak Ketua ya. Tiba-tiba aja dapat telepon minta ngaji di istana ini. Oh kaget sekali. Kaget ya. Nggak nyangka. Sempat bertemu dengan Bapak Presiden diskusi apa? Nggak sempat. Virtual kemarin Pak Jokowi. Oh Pak Jokowi di sana ya. Virtual. Iya iya. Gitu. Tapi waktu kemarin Nuzul kan ketemu dengan siapa kira-kira? Cuma Menteri Yakut Khalil. Oh Pak Menteri Agama. Ya. Apa cerita-cerita sama Pak Menteri kemarin? Cerita-cerita biasa. Jadi jaga ya kata. Ya, jaga ya. suaranya. Jaga suaranya ya. Karena kan Mbak Yuni akan ikuti tingkat internasional kan? Ya. Nah ini persiapannya kayak apa Mbak Yuni untuk mengikuti lomba internasional? Di mana tuh Mbak Yuni ya? Di Malaysia. Malaysia ya. Nah, itu bulan apa Mbak Yuni? Nah belum ada kabar. Oh belum ada kabar ya, mungkin karena pandemi ini ya, jadi masih. Tapi gimana Mbak Yuni punya ini mewakili kami semua ini Indonesia ya, ini kami punya harapan ini Mbak Yuni bisa sukses di sana. Gimana persiapannya? Mohon doa lah bisa kita membawa nama Indonesia. Ya. Ke lebih baik lagi. Biasa kalau menghadapi lomba seperti ini pasti ada semacam persiapan khusus atau apa ya Mbak Yuni? Apa tuh Mbak Yuni bisa ceritakan kepada Tetap kita sharing bersama suami kan. Suami yang juga guru ya. Iya. Boleh disebut namanya Mbak Yuni kepada Tribunes. Jadi Tribunes suami Mbak Yuni ini sekaligus menjadi guru ya, menjadi gurunya Mbak Yuni ya. Jadi persiapan itu. Jadi paling tidak karena waktunya belum pasti, tapi kan Mbak Yuni tentu harus terus setiap saat ya. Terus mengasah lah ya Mbak Yuni ya. Ada target apa Mbak Yuni untuk internasional ini? Targetnya bisa menampilkan yang terbaik itu aja udah terbaik. cukup. Juara dong Mbak Yuni, harus Indonesia harus juara ini. Kalau di level internasional itu saingan-saingan beratnya itu biasanya Mbak Yuni itu biasanya dari negara-negara mana? Biasa kalau di Malaysia kita tidak terlalu bisa berharap karena dari dulu Malaysia tetap dia masih dia kecuali kalau kita ke Mesir gitu baru kita ada. Jadi ini saingan beratnya ini Mbak Yuni Malaysia ini ya, Malaysia ya. Jadi kita sama Malaysia nih Mbak Yuni di bola kaki juga bersaing ya, di MTQ juga bersaing ya. Sama-sama bangsa serumpun ya, Melayu, kemudian ini bangsa tetangga. Jadi tapi mesti yakin ya Mbak Yuni, saya kira harus tetap insya Allah bisa nanti masih naik. Kemudian Mbak Yuni kan juga punya pondok pesantren ya Mbak Yuni ya. Bisa diceritakan kepada Tribuners ini kira-kira pondok pesantrennya Mbak Yuni seperti apa ya bersama suami? Lalu apa sih yang menjadi fokus kegiatan utama di Ponpes itu ya? Silakan Mbak Yuni. Apa? Kita merintis dulu punya pondok, itu kita bikin dari TPQ, Ya. TPQ kecil-kecilan. Kecil-kecilan dulu. Itu 1-2 lah orangnya. Bersama Jadi, suami? Iya, berdua. Ya. Dari musola yang tidak pernah ditempatin dulu, Ampur dia tempat anjing situ kan. Situ, ya. Akhirnya kita buka TPQ di situ. Ya. Lama-lama banyak yang minat, disuruh kita bikin pondok ini dah. Namanya apa Mbak Yuni pondok pesantren ini? Yayasan Nubdia Ul Islah Arusdani. Ya. Kita ada di bawahnya SDIT.
SDIT. Islam Tahfiz. Ya, ya. Sekarang kita mau buka ajaran ini SMP IKI. SMP. Karena banyak permintaan juga dari calon-calon Calon-calon. santri dari luar, yang dari Bima, dari Sumbawa. Oh, sudah dari luar Lombok Iya, juga ya, Mbak Yuni? banyak. Ada yang dari Mataram sama Lombok Barat juga ada. Ya. Ada 200-an lebih lah di sana. Ya, ya. Berarti tahun ini untuk SMP-nya? Ya, SMP. insya Allah SMP IKI. Itu berapa banyak santri yang ada di sana? Santri? Iya. Santri di sana 200-an nanti, 260-an. 260-an. Ya. Jadi ya ini betul menjadi orang tua ya bagi mereka, orang tua, guru ya, mengasuh mereka. Sambil Mbak Yuni sendiri pun juga secara pribadi ini harus mempersiapkan diri untuk kegiatan-kegiatan lomba berikutnya. Yang menjadi kekhasan di ponpesnya Mbak Yuni itu apa, Mbak Yuni? Khusus tahfiz dan tilawah. Oh, tahfiz dan tilawah ya. Bisa dijelaskan Mbak Yuni, tahfiz itu apa, tilawah itu apa Mbak Yuni? Ya. Tahfiz ya menghafal ya. Quran. Dan itu alhamdulillah kita sudah punya banyak yang ke nasional, ke provinsi. Yang juara ya? Ya, yang juara tiap tahun malah. Oh, mantap ini. Malah pulang ke kabupatennya masing-masing, mewakili kabupatennya masing-masing sampai ke provinsi, sampai nasional. Berarti ini pondok pesantren yang menghasilkan para juara nih Mbak Yuni ya. Tapi ya itu belum ada sedikit pemerintah gitu, masih pribadi. Masih pribadi ya. Dari dari uang-uang MTQ kita Ya, hadiah, uang saku kita semua untuk bangun pondok aja. Pondok aja ya. Sejauh ini belum ada apa ya dari pemerintah, belum ada. Sudah pernah mengajukan atau apa gitu Mbak Yuni? Atau? Udah rajin dari dulu. Oh ya. Belum. Kemudian tilawah, kira-kira apa ya kegiatan ininya? Tilawah yaitu berlagu ya. Jadi itu dua ya Mbak Yuni yang menjadi apa di sana. Tapi anak asuhnya Mbak Yuni yang luar biasa itu kan yang tadi sudah mulai juara-juara ya. Itu bisa disebut kalau di NTB ini dari kabupaten mana yang sudah mewakili beberapa mereka? Iya, mereka. Santrinya. Dari Sumbawa itu banyak. Banyak ya. Lombok Timur banyak juga. Ya. Di Lombok Barat juga ada. Ada. Ya. Masing-masing dah mereka wakili. Alhamdulillah mereka berhasil juga sampai ke provinsi. Itu kan sebuah apa? Tentu kebanggaan ya Mbak Yuni dan suami juga pengasuh di ponpes itu ya. Kemudian Mbak Yuni mungkin ya dari pengalaman Mbak Yuni kan dari usia yang sangat muda sudah belajar ngaji dan ya ini sudah meraih juara dan hari ini Mbak Yuni mewakili Indonesia ya, mewakili Indonesia. Apa sih tipsnya Mbak Yuni mungkin bisa berbagi dengan Tribuners ini, terutama anak-anak muda nih Mbak Yuni ya? Itu apa sih tipsnya Mbak Yuni? Tipsnya ya terus berlatih. Terus berlatih, jangan gampang menyerah. Pas saya selalu diingetin kalau mau tampil itu, ingat jangan mau didengar sama orang. Niat kita dakwah. Iya, niat kita dakwah ya. Al-Quran ini dengan benar maknanya dengan benar, sesuai dengan maknanya. Jadi itu tekad itu kekuatan Mbak Yuni ya. Jadi jangan apapun dengan kata orang komentarnya atau apa ya, tapi kita tetap fokus ya, tetap pada itu bahwa niat itu ada dakwah. Ya. Seperti itu. Baik Mbak Yuni, ini mungkin terakhir ya Bu Yuni. Mbak Yuni sebagai Qoriah terbaik nasional, juga sebagai pengasuh pondok pesantren, mungkin mau disampaikan sesuatu kepada Tribuners ya, kepada silakan Mbak Yuni. Ini silakan, mau sekian lama menit silakan Mbak Yuni. Silakan. Harapannya? Ya, harapan atau pesannya apa, silakan Mbak Yuni ya. Harapan kami untuk pondok Tiangan, pondok kita bersama, kepada pemerintah kepada pemerintah supaya bisa membantu kita dalam membina anak-anak ini.
kebetulan kan di Pondok Teng itu banyak yang yatim, Anak yatim. anak-anak yang tidak mampu, Ya, ya. dimohon bantulah Bantu. pemerintahnya. Ya. Kemudian bagi calon-calon Qori'ah dari NTB Mbak Yuni ya, yang harus nanti ikut jejak dong Mbak Yuni, apa nih harapannya? Kepada Qori-Qori'ah yang lain, terus berlatih, jangan patah semangat, jangan terlalu melihat saingan. Ya. Kita bisa, mereka bisa, kita juga bisa. Bisa. Ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Yuni ya sudah hadir di program Trilogi. Tribuners, demikian dialog inspirasi dari Tribun Lombok bersama Mbak Yuni Wulandari. Sudah banyak hal yang dibagikan Mbak Yuni buat Tribuners sekalian. Kita bisa petik hikmahnya, pesannya untuk pembelajaran masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa pada program Trilogi berikutnya. Terima kasih Mbak Yuni. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.